Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 84, Gunung-gunung besar yang tak terhitung banyaknya. Hutan yang sangat besar dan banyak binatang roh tersebar di seluruh pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Dan tampaknya, binatang roh ini jauh lebih kuat daripada yang ada di hutan gelap. Demikian pula, pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya jauh lebih berbahaya daripada hutan gelap. Suara benturan keras yang tiba-tiba mengganggu ketenangan hutan. Bang! Setelah itu, terdengar suara tawa manusia sebelum berkata, "Haha, hanya binatang spiritual di alam inti emas awal. Kau sudah dikutuk saat bertemu denganku. Taisan, jangan buang-buang waktumu, ayo kita lanjutkan." Seorang pria berjubah hitam, sang pemimpin, berkata dengan suara rendah. "Aku datang," kata Taisan, seorang lelaki kekar berkumis besar, sambil tertawa sambil memegang inti binatang roh di tangannya. Setiap binatang roh di alam inti emas memiliki inti binatang yang sangat berharga. Sudah 2 hari sejak mereka berdelapan memasuki pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, jadi mereka hanya tahu sedikit tentang satu sama lain. Namun, setidaknya mereka tahu nama masing-masing. 2 pria yang memimpin mereka adalah yang terkuat, telah mencapai alam inti emas yang mendalam. Pria berjubah hitam itu dikenal sebagai Bayan. Sedangkan yang satunya, ia dipanggil Taisan. Ia adalah pria kekar dengan kumis besar, yang suka berdebat dengan Jian Wushuang. 8 orang itu terus bergerak maju, semakin dalam ke pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Namun beberapa saat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti di puncak pohon. Apa itu? Mereka berdiri di puncak pohon dan melihat ke bawah. Ada banyak mayat tergeletak sejajar satu sama lain, tersebar di tanah. "Mari kita periksa daerah itu," kata Bayan. Mengikuti kata-katanya, semua orang turun ke tanah, memeriksa mayat-mayat dengan hati-hati. Jian Wushuang juga mendekati salah satu mayat. Ini, bekas luka pedang. Melihat bekas luka mematikan di leher mayat itu, Jian Wushuang menjadi waspada. Rupanya bekas luka itu bukan disebabkan oleh binatang roh, melainkan oleh pedang. Karena itu, Jian Wushuang melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka semua mati dengan cara yang sama. Tidak ada yang ditemukan kecuali bekas luka pedang pada masing-masing dari mereka. Mereka terbunuh dalam satu gerakan, tanpa ada kesempatan untuk melawan. "Siapapun yang melakukan ini jauh lebih kuat dari mereka," kata Jin Wushuang dengan ekspresi muram. Orang-orang ini, Yin Min juga melihat, sambil merasa kewalahan. "Mereka dibunuh oleh tangan manusia, dan mungkin semuanya oleh orang yang sama," kata Jian Wushuang. "Manusia." Ye Mei tiba-tiba mengubah ekspresinya. "Mereka belum lama meninggal, yang berarti pembunuhnya mungkin masih ada di daerah itu." Jian Wushuang memeriksa noda darah pada mayat sekali lagi. Jelas bahwa mereka dibunuh beberapa menit yang lalu karena noda darahnya belum kering. Selain itu, ada begitu banyak binatang roh di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Jika mereka telah lama mati, tubuh mereka seharusnya sudah dimakan oleh binatang roh itu. Jika demikian, mereka tidak akan lagi utuh sepenuhnya. Kalian semua harus berhati-hati. Binatang roh bukanlah ancaman paling berbahaya di sini. Manusia lain bahkan bisa lebih berbahaya, kata Bayan dengan tatapan serius. Semua orang mengangguk. Mereka semua tahu bahwa manusia lebih berbahaya daripada binatang roh karena ini bukan pertama kalinya mereka menerima misi dari pengawal naga emas. "Kapten Bayan, kau terlalu paranoid. Lihatlah orang-orang yang terbunuh. Hanya 4 dari mereka yang mencapai alam inti emas awal, sementara sisanya hanya berada di alam laut spiritual. Sekarang lihat kelompok kita. Kita jauh lebih kuat dari mereka, bukan? Mereka tidak akan punya nyali untuk main-main dengan kita," kata Taisan, dengan nada tidak setuju. "Pokoknya, hati-hati saja," kata Bayan, "ayo kita lanjutkan." Maka, ke-8 orang itu pun melanjutkan perjalanan mereka. Akhirnya, setengah hari kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Di depan mereka tampak hutan pegunungan yang lebat. "Baiklah, sekarang aku bisa memberitahumu apa misi spesifiknya." Bayan menatap ke-7 orang itu dan berkata dengan serius, "Di hutan di depan kita, ada 2 binatang bermata biru dengan tanduk emas. Aku tidak sengaja melihat mereka saat melewati sini sebelumnya. Binatang bermata biru bertanduk emas itu berpenampilan kasar. Kulit dan tulangnya merupakan bahan yang sangat bagus untuk membuat senjata, belum lagi tanduk emasnya. Selain itu, intinya juga sangat berharga. Seluruh tubuhnya adalah harta karun. Itulah sebabnya aku menyiapkan misi di Istana Naga Emas. Yang perlu kau lakukan hanyalah membantuku membunuh kedua binatang itu." Semua orang menjadi waspada. Binatang bermata biru dengan tanduk emas. Berapa banyak tanduk emas yang mereka miliki? Seseorang bertanya dengan cepat. Bagi binatang bermata biru bertanduk emas, makin banyak tanduknya, makin kuat pula mereka. Yang satu punya 3 tanduk emas dan yang satu lagi punya 2, jadi keduanya benar-benar sesuai kemampuan kita.
Adapun persyaratan untuk menyelesaikan misi, itu adalah memperoleh tanduk emas. Namun, totalnya hanya ada 5 tanduk emas. Setelah mendengar itu, ketujuh orang itu memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Binatang bermata biru dengan 3 tanduk emas adalah yang terkuat di antara binatang roh di alam inti emas mendalam. Prajurit biasa di alam inti emas mendalam tidak dapat menandinginya sama sekali. Sebagai perbandingan, yang bertanduk 2 kurang kuat, tetapi masih dapat bertarung secara seimbang dengan manusia di alam inti emas mendalam. Dengan kelompok mereka saat ini, akan mudah untuk menghadapi 2 binatang bermata biru dengan tanduk emas. Hanya ada satu masalah. 7 orang menerima misi tersebut, tetapi tanduknya tidak cukup untuk menyelesaikan misi tersebut. 7 orang ingin mendapatkan 5 tanduk emas, yang berarti 2 di antara mereka pasti akan gagal dalam misi ini. Mengenai siapa yang akan menang dan siapa yang akan gagal, Bayan tidak mengatakan sepatah kata pun karena semua orang mengerti bahwa itu akan tergantung pada seberapa mampu mereka. Meskipun misi 2 cakar tidak sekejam misi 1 cakar, misi ini tetap penuh bahaya. 7 orang dan 5 tanduk emas. Pada akhirnya, akan terjadi pertarungan mematikan untuk menentukan siapa yang akan menang. Jian Wushuang berpikir dalam hati. Mereka berada di hutan yang sama, tetapi hutannya besar, dan mereka tidak selalu bersama. Namun, begitu salah satu dari mereka dalam bahaya, yang lain akan segera datang. Jadi, kita harus berpisah. Bayan mulai mengatur segalanya. Semuanya, dengarkan baik-baik. Taisan, Wang Chong, Lin Yu, dan aku akan menghadapi binatang bertanduk 3 itu. Sisanya, Bayan menatap keempat orang lainnya dan berkata, kalian berempat tidak sekuat itu, tetapi kalian masih bisa menghadapi binatang bertanduk 2 itu. Setelah kalian selesai, kalian bebas memutuskan siapa yang akan mendapatkan tanduk itu. Bagaimana menurutmu? Baiklah, tidak masalah, kata Taisan sambil tersenyum. Saya setuju. Wang Chong dan Lin Yu juga mengangguk. Taisan. Wang Chong dan Lin Yu setuju tanpa ragu-ragu, karena mereka tahu mereka dapat menyelesaikan misi dengan membunuh binatang bermata biru dengan 3 tanduk emas dan mendapatkan 3 tanduk emas, lalu membagikannya secara merata. Namun keempat orang lainnya tidak terlihat baik-baik saja kecuali Jian Wushuang, karena mereka tahu bahwa hanya 2 tanduk emas yang akan diperoleh setelah membunuh binatang bermata biru dengan tanduk emas, yang berarti bahwa 2 orang di antara mereka ditakdirkan untuk gagal dalam misi ini. Mereka enggan melakukan ini, tetapi mereka harus melakukannya. Bagaimanapun, mereka tidak cukup kuat dalam hal pengembangan kekuatan spiritual mereka. Karena kalian semua setuju, maka sudah diputuskan, kita mulai saja, kata Baya, dan ke-8 orang itu segera terbagi menjadi 2 kelompok, bergerak menuju hutan.